Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita kembali melanjutkan topik pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan pestisida nabati. Apa itu pestisida nabati? Adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tumbuhan dan bahan organik lainnya. Bahan aktif maksudnya di sini adalah senyawa yang bisa membunuh atau menghambat perkembangan hama. Nah, kenapa kita kembangkan pestisida nabati ini? Tentu karena ada efek negatif akibat penggunaan dari pestisida kimia yang terus-menerus. Apa efek negatifnya? Yang pertama itu terjadi fitotoksisitas, meracun terhadap tanaman budidaya kita sendiri. Dan adanya efek residu pada hasil panen. Nah, kemudian yang kedua, kasus keracunan yang semakin meningkat yang dilaporkan, yaitu ada sekitar 4.000 kasus keracunan yang dilaporkan dan 1,5% diantaranya berakibat fatal. Kemudian akibat lain yang ketiga itu kontaminasi lingkungan. Pestisida mengkontaminasi air, udara, tanah dalam jangka waktu yang panjang. Dan juga yang sangat penting adalah kontaminasi terhadap manusia dan kehidupan lainnya. Dan terjadinya resistensi hama, kekebalan hama terhadap pestisida. Tidak mempan lagi hama dengan pestisida kimia tersebut. Terjadinya resurgensi hama, meledak kembali hama yang kita kendalikan, dan terjadi toleransi terhadap pestisida. Jadi, hama sudah dapat mentolerir pestisida yang kita berikan, sehingga tidak akan berpengaruh lagi terhadap hama tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara pembuatan dan aplikasi pestisida nabati secara sederhana. Nah, untuk memproduksi pestisida nabati itu harus mempunyai beberapa syarat. Ya, apa syaratnya? Yang pertama, mudah didistribusikan dengan di lapangan dengan memanfaatkan metode dan teknologi yang telah tersedia. Dan yang penting, pestisida tersebut harus terstandarisasi. Ini maksudnya, pestisida nabati yang digunakan sudah melalui penelitian-penelitian, sudah diketahui aktivitasnya dan akurat hasil aplikasinya. Kemudian, bisa menghindari secara maksimal pengaruh buruk dari lingkungan. Apa kendala dalam memanfaatkan pestisida nabati ini? Nah, yang pertama kendalanya, petani itu lebih suka menggunakan pestisida sintetik karena ini mudah didapatkan, tersedia di kios-kios pertanian. Kok kurangnya dorongan penentu kebijakan, seperti Dinas Pertanian, pemerintah. Nah, tidak tersedianya bahan secara berkesinambungan. Aplikasi pestisida nabati ini cukup tinggi frekuensinya. Harus dikendalikan berulang-ulang. Kemudian memerlukan persiapan yang agak lama. Nah, tapi bagaimana peluangnya? Peluang atau potensi dari pestisida nabati ini. Ya, yang pertama, dia ramah lingkungan. Dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian yang optimal, kecil terjadinya kerusakan lingkungan, meminimalkan pemakaian bahan yang tidak dapat diperbarui seperti zat kimia,
efektif mengendalikan hama, dan sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama. Kompatibel, bisa digabungkan dengan cara pengendalian yang lain. Nah, sekarang kita lihat pestisida nabati yang sudah diteliti. Yang pertama itu daun titonia. Nah, pestisida nabati dari daun titonia ini, Ibu sendiri juga sudah menelitinya. Nah, ini adalah daun titonia. Dia mudah kita temukan di pinggir-pinggir jalan, di pematang sawah. Nah, dari hasil penelitian Ibu, daun titonia ini mempunyai 13 senyawa aktif. 12 diantaranya bersifat feeding deterrent. Feeding deterrent ini maksudnya menimbulkan atau mengurangi nafsu makan dari hama, sehingga hama itu lama-kelamaan juga mati. Dari yang 13 senyawa ini, ada satu yang bisa membunuh hama yang disebut dengan insektisidal. Ya, insektisidal ini dapat membunuh hama, yaitu senyawa tagitinin A. Nah, ini dia rumus bangunnya. Nah, pestisida nabati titonia ini sudah diformulasi. Nah, ini dia Ibu formulasi dalam bentuk tepung yang Ibu beri nama titonia 10 WP. WP itu wettable powder, tepung yang larut di dalam air. Angka 10 ini menyatakan banyaknya bahan aktif yang diambil dalam formulasi pestisida ini. Jadi Ibu ambil hanya 10% bahan aktifnya ini. Nah, dari hasil penelitian diketahui bahwa pestisida daun titonia ini bersifat feeding deterrent, mengurangi nafsu makan, dan juga bersifat insektisida, membunuh serangga hama. Efektif untuk hama pemakan daun, Spodoptera litura. Ini bersifat polipah, banyak menyerang berbagai-bagai jenis tanaman, dan terhadap hama crop kubis, Crocidolomia binotalis. Konsentrasi aplikasi 3-5%, interval waktu aplikasi 1 kali seminggu, dengan mortalitas hama, kematian hama besar dari 80%. Nah, pestisida kimia nabati yang sudah diteliti juga yaitu selanjutnya ini pestisida nabati yang sudah dikembangkan oleh Balitkabi, Balai Penelitian Tanaman, Kacangan, dan Ubi-ubian. Dan sehingga pestisida yang akan kita bahas di sini hanyalah pestisida yang sudah terstandarisasi. Nah, yang pertama pestisidanya yang diproduksi dari Balitkabi yaitu serbuk daun pacar Cina. Nah, ini dia tanamannya, ini banyak di depan lab kita. Nah, bahan aktifnya itu ada minyak atsiri, alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin. Dia racun perut, racun kontak, menghambat proses makan. Racun perut ini maksudnya kita berikan ke tanaman, tanaman tersebut dimakan oleh hama, masuk ke perut dan membunuh hama. Racun kontak bisa membunuh hama kalau terkena oleh pestisida pacar Cina ini. Nah, ini cara membuatnya bisa saudara baca sendiri di sini. Kemudian hama ini efektif untuk hama pestisida nabati ini efektif untuk hama kepik, Nezara viridula, Rhiptortus linearis, Spodoptera litura, Helicoverpa almigera. Mortalitas mencapai 80%. Yang kedua yaitu serbuk biji mimba. Ini adalah biopestisida untuk mengendalikan hama kedelai. Bahan aktifnya azadirachtin. Cara kerjanya menghambat perkembangan hama, menghambat pergantian kulit, dan mengurangi nafsu makan hama. Ini cara membuatnya. Dia efektif untuk hama Spodoptera litura, Helicoverpa almigera. Ini pengerek tongkol jagung, pengerek polong kedelai juga. Polipah juga hama Helicoverpa almigera. Mortalitas hama juga besar dari 80%. Selanjutnya,
serbuk biji serikaya. Nah, ini dia durian serbuk biji durian Belanda untuk mengendalikan hama kedelai. Bahan aktifnya anonain dan resin. Cara kerjanya juga racun kontak, perut, repelen. Repelen ini maksudnya menolak kehadiran hama. Dan antifidan. Antifidan tidak mau makan hama kalau ada mencium bau dari pestisida nabati biji serikaya ini. Cara membuatnya, baca sendiri. Dia efektif untuk Nezzara viridula, Rhiptortus linearis. Ini pengerek polong kendele. Nah, efektivitas pengendalian juga besar dari 80%. Pestisida nabati yang selanjutnya itu umbi gadung. Bahan aktifnya steroid, saponin, alkaloid, dan fenol. Cara membuatnya sangat sederhana sekali, diserbuk, ya. Nah, pestisida ini efektif untuk ulat pemakan daun, dan hama pengisap. Efektivitasnya juga besar 80%. Kemudian pestisida nabati daun tembakau. Bahan aktifnya nikotin. Nah, cara membuatnya 250 gram daun tembakau direndam. 1 malam ditambah 8 liter air. Lalu ditambahkan 1 sendok deterjen. Penambahan deterjen kepada pestisida nabati harus hati-hati. Sebanyak takaran yang direkomendasikan dari hasil pertanian. Kalau berlebih, dia bisa merusak tanaman. Gunanya di sini bisa sebagai perata hasil penyemprotan dan juga dapat meningkatkan daya guna dari pestisida tersebut, meningkatkan daya bunuhnya. Nah, nikotin, ya, pestisida nabati daun tembakau ini efektif untuk hama pengisap. Ya, sama seperti orang yang menghisap nikotin, nah, juga akan bisa merusak. Nah, selanjutnya pestisida nabati biji jarak. Nah, ini dia biji jarak, ya. Ada di belakang lab kita ini. Bahan aktifnya adalah alkaloid dan rocinin. Nah, ini cara pembuatannya. Nah, biji jarak ini efektif untuk ulat dan pengisap polong. Selanjutnya, pestisida nabati serbuk bunga Pyrethrum atau Chrysanthemum cinerea Nah, ini cara membuatnya. Bahan aktifnya adalah piretrin. Dia efektif untuk membunuh ulat. Serbuk bunga juga efektif untuk hama gudang. Selanjutnya, pestisida nabati daun pepaya. Bahan aktifnya papain. Ya, cara membuatnya hanya direndam saja. Efektif untuk ulat dan hama pengisap. Nah, yang terakhir adalah pestisida nabati serbuk biji bengkuang. Bahan aktifnya fakirizid. Ini cara membuatnya dan efektif mengendalikan hama tungau dan trip. Nah, masih ada lagi ini pestisida nabati batang serai. Nah, lebih bagus digunakan serai wangi. Ini banyak bahan aktifnya, ya. Ada minyak atsiri, citronella, graniol, myrcena, dan lain-lain. Cara membuatnya ini dibaca sendiri, efektif untuk mengendalikan hama tungau. Nah, dan selanjutnya adalah bioinsektisida daun sirsak. Jadi, nah, bahan aktifnya anonain. Dia merupakan racun kontak, perut, repelen, dan antifidan. Ini cara membuatnya, efektif menggunakan ulat dan trip. Nah, inilah pestisida nabati yang sudah terstandarisasi, sudah diteliti efektivitasnya. Nah, pestisida ini mudah dibuat, cara membuatnya sangat mudah sekali, bisa dibuat sendiri
Kalau orang tuanya petani,